Assalamualaikum and hi everybody. I'm Chef Ali with Pak Yunus. Thank you, Pak Yunus, for your time. Your busy schedule coming here. This will be our first live interview, Pak, di dalam YouTube channel Ifdo ASEAN chapter ini. As you can see that I am talking in English and also in Bahasa Indonesia because we will be talking and interviewing with many HR and HRD practitioners across the ASEAN country. So we always encourage to have more expressing feeling, local language and everything else, because for all our international and foreign audience, we always have a very good subtitle later. So this is our first show. So I will be speaking in English and also Bahasa Indonesia, Pak. So so at least we can be more mesra. First of all, we are here today at Pak Yunus office di Kerawang, ya. Kerawang, Bridgestone Tires Indonesia di Kerawang. Thank you, Pak, for letting us to use your office for this interview. And maybe we can start by sharing your personal vision, Pak. For instance, I have known you before the Ifdo 2025 May conference, few months before that, and you have shared with me so many initiatives that you've been doing since 2018 for JNIK, and of course, way before that, your initiation and initiative and sacrification on your passion with HR and HRD for Indonesia. So, Pak Yunus, what really transpired me is what does inspire you? What your first inspired for you to be deeply involved? Deeply involved in HR and HRD, and especially competency development in Indonesia. What inspire you? Kenapa ya, Pak? Kenapa? So I think first of all, thank you untuk kesempatan ini ya. Kita bisa berbincang-bincang. Kalau kita bicara mengenai passion, maka itu sesuatu yang pasti datang dari dalam, yang pengen kita lakukan karena kita senang melakukannya. Salah satu yang selalu membuat saya tidak bisa tidur nyenyak itu adalah bahwa Indonesia ini itu secara demographic pattern itu sudah very clear ya, akan dianugerahi bonus demografi atau surplus demografi apapun namanya. Dan itu secara saintifik sudah akan terbukti. Demographic pattern Indonesia tahun 2010 itu mirip seperti demographic patternnya Jepang tahun 1950. Kenapa ya? And then, what will be happening after that? Jepang itu 20 tahun kemudian, tahun 1970, dia jadi negara maju. Karena dia menyadari, 20 tahun ke depan itu, saya akan mendapatkan surplus demografi, bonus demografi. And then, sejak tahun 1950 itu, dia menyiapkannya dengan sangat baik. Remember, Bro Valeh, waktu itu, Jepang mengirimkan banyak mahasiswa ke luar negeri. Kembali lagi membangun bangsanya. Kembali ke Indonesia, 2010, patternnya sama dengan 1950-nya Jepang. Maka mestinya 20 tahun kemudian, 2030 nih, Indonesia nih, harusnya juga menjadi negara maju. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Priority on developing human capital itu masih tidak terlalu fokus. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyangkut itu, tetapi masih here and there, scattered. Tidak ada yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah gerakan yang silo masih silo, yang diilhami oleh sebuah passion untuk menyambut anugerah Tuhan itu yang pasti akan terjadi. Nah, itulah yang membuat saya walaupun saya bukan siapa-siapa, Bro Valeh, I'm nobody, tapi saya itu ingin melakukan sesuatu dalam keterjangkauan saya gitu. Dan mengajak teman-teman saya untuk bisa melakukan hal yang sama menuju ke titik itu. Gitu. Kira-kira gitu. Itu yang menjadikan. That's what inspired you, to make a change lah. But again, passion is there inside your jiwa already, kan.
Okay. How you define competent? Yeah, how you define competent di Indonesia ni Pak for the next 5 to 10 years? What do you see with all your effort for the past 10 years, 20 years in the corporate? What do you see the competency for Indonesia for the next 5 to 10 years? Apa yang masa depannya Pak? Iya, di Indonesia itu kan kita memiliki banyak sektor industri, ya kan? Baik yang existing maupun yang sekarang ini sedang sangat cepat pesat berkembang. Nah, pertama in my conceptual thinking itu adalah kalau kita ingin memastikan SDM Indonesia kompeten, maka pengelolanya harus kompeten dulu. Betul. Which is para practitioner HR di Indonesia. Makanya saya melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten GNIK itu memastikan dulu nih bahwa para profesional HR itu certified. Saya tahu gerakan sertifikasi itu masih banyak pro and con. Ada yang masih mencurigai ini dan itu dan sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah salah satu pilar untuk memastikan bahwa pengelola SDM di Indonesia, pengelola dan penanggung jawab SDM itu menguasai bidangnya. Dan dia memang certified menjalankan fungsinya. Yeah. Nah, itu satu hal. Nah, sehingga pada waktu awal-awal GNIK ini saya dirikan dan saya gerakkan, fokusnya ke situ dulu, bro. Jadi, waktu itu kita berikan target 4.000 certified, tercapai 21.000. Sehingga waktu itu saya menyadari targetnya kerendahan. Saya naikkan 40.000, tercapai 51.000. Kerendahan juga, saya naikkan 100.000. Dan sekarang lagi berjalan mencapai sana. Tapi saya nggak buru-buru menyimpulkan apakah tercapai atau tidak. Sebelum tercapai, saya naikkan 1 juta. Nah, that's continuous development, ya. Yes, continuous development. Nah, setelah HR practitioner sudah kelar nih, sudah selesai dengan urusannya, maka kita bicara beyond HR. Nah, pada waktu beyond HR itulah kemudian kita ingin mulai masuk ke sektor-sektor industri, masuk ke technical competencies, masuk ke ASN, aparatur sipil negara, masuk ke SMK, anak-anak SMK, masuk ke para dosen, perguruan tinggi. Dan baru saja kemarin GNIK signing MOU dengan kita sebut LL Dikti Wilayah 3. Apa itu, Pak? Itu adalah satu kompartemen yang membawahi sekian ratus perguruan tinggi swasta. Dan di situ ada 246 perguruan tinggi swasta yang gede-gede di Indonesia yang berhimpun di kita sebut LL Dikti Wilayah 3 itu. Saya signing dan saya dengan penuh keyakinan bahwa kita ingin ikut mewarnai para calon lulusan dari perguruan tinggi itu untuk kompeten, untuk siap masuk dunia kerja. Jadi berwali bisa bayangkan nih, HR practitioner kita selesaikan dulu. Setelah itu kita go beyond that. Nah, sekarang kita sudah mulai go beyond that. Makanya di dalam kita punya event namanya IHCBS, Indonesia Human Capital and Beyond Summit. Itu adalah sebagai kompas yang kita akan pakai untuk mengecek apakah kita punya passion, kita punya target-target ini tercapai nggak setiap tahunnya. Karena itu setahun sekali kita adakan. Biasanya kita review. Jadi itulah makna kompetensi yang saya pahami dan saya believe, dan itu harus kita lakukan sesuatu yang berdampak nyata untuk Indonesia. So kiranya ada collaboration dengan akademia juga ya? Yes, pasti. Pasti ya, perlu ya, penting. Itu adalah triple helix yang kita sudah torehkan di blueprint 2030 GNIK. Bahwa triple helix itu adalah siapa tuh? Swasta, academician, dan government. Nah, 3 ini nanti kita tambah 2 lagi, ada community and media, itu pentahelix. Tapi kita fokus ke triple helix dulu sekarang ini. And then itu penting ya Pak, mungkin karena kadang-kadang ada mismatch ya. Apa yang diajar dengan apa yang diperlukan nggak match gitu ya. Betul. So macam ini sekarang saya alhamdulillah thank you Pak untuk undang saya ke GNIK punya meet. Kemarin ya. Very amazing ya Pak. All your general kamu present all their initiation and also plan. Yeah, I saw it. Or the plan for the whole 2026 and beyond. Yeah. That's so summary-nya Pak,
the meeting that we had recently, JNIK 2025 meeting for the plan for 2026 and beyond. Summary-nya apa, Pak? Summary dari pertemuan kemarin tuh kita tuh sebetulnya ingin menyampaikan blueprint program kita ke khalayak ramai. Dan itulah 6 direktur dari JNIK itu menyampaikan dengan energik, dengan confident ya, dengan belief yang kuat ya. Dan itu kita sudah susun 2 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat secara kontekstual dan kontennya itu, pertama kita ingin masuk bagaimana menyiapkan generasi muda ke depan di Indonesia itu yang punya karakter keindonesiaan. Yang kedua ya kalau kita jangan lupa culture juga jangan lupa culture. Yang kedua adalah kita jangan menafikan sedikit pun terhadap emerging technology, terhadap hal-hal yang berkembang sangat cepat. Ini kita harus adaptif dan agile. Dan makanya di situ saya taruh salah satu direktur yang khusus untuk membidangi future skill, membidangi itu saja. Yang ketiga, yang makna dari yang acara kemarin itu adalah kita ingin menyatakan bahwa kalau kita mengerjakan itu biasa-biasa saja dengan cara yang biasa, maka nggak akan nyampe. Waktu udah habis, tiba-tiba sudah tahun 2030, 2035, maka harus akseleratif. Makanya setiap direktur itu selalu saya pesankan ke beliau-beliau itu yang keren-keren itu, bahwa pilih cara yang akseleratif, yang melompat. Jangan yang biasa-biasa, nggak akan nyampe masalahnya. Waktu habis. Speed is important ya. Speed is important, accelerative. And exponential impact is very important. Nah, itu makna dari acara kemarin, bro. Alhamdulillah. I was there and I saw even guru Bapak ya, yang Ibu Basani, 82 years old, came all the way just to show her support ya. And she was telling more about this lady that I saw. Bu Basani itu adalah guru kami mengenai hubungan industrial. So she was in HR all her life. Especially in industrial relations. Industrial relations. So every challenge, every kind of unclear about industrial relations, so we always refer to her. Wow. I was wondering who is this old lady, But then when you and Pak Aditya acknowledge her, I was like, wow, HR practitioner, 82 years old, doesn't have to come for JNIK meeting, but she came and showed her support, and that shows how passionate, not just her, not just you, but the whole engine of JNIK. Towards competency in Indonesia, Alhamdulillah. Today, when I come and wait for you at the reception, I saw many people there. So you were mentioning that you are receiving 56 people. Correct. Fresh graduate. Yes. Dalam programnya Magang Hub dari Magang Hub adalah Ministry of maybe Pak Yunus can explain what is Magang Hub and who is this fresh graduate and what is the objective of all this? Bro Valeh, di Indonesia itu setiap tahun lulusan perguruan tinggi itu sekitar 1,3 sampai 1,5 juta orang. Wow, oke. Lapangan kerja yang tersedia saat ini hanya sekitar 300.000. Maka Presiden Prabowo itu melihat fenomena itu, wow. The gap will be bigger and bigger, right? Yes, correct. So makanya kemudian diluncurkan program magang lulusan perguruan tinggi yang lulus tahun terakhir ini. Nah itulah yang kemudian diberikan kesempatan untuk bisa ikut magang di industri, diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yasir. Dan magang ini yang kerennya adalah uang sakunya itu sama dengan upah minimum kota, upah minimum kabupaten. Wow. Dan dibayar oleh perusahaan. Dibayar oleh pemerintah. Jadi perusahaan tidak perlu memberikan uang saku karena sudah disediakan pemerintah. Nah, memang di batch pertama kemarin itu targetnya 20.000 peserta. Kemudian dibuka batch kedua 80.000 peserta. Nah, dari 2 batch ini tercapai 80 sekian ribu peserta. Makanya masih kurang 20 ribuan untuk mencapai 100.000. Dibuka batch ketiga yang saat ini masih berlangsung nih, untuk menambah yang 20.000. Tapi saya dengar-dengar Presiden Prabowo tahun depan akan menambah lagi jatahnya atau kuotanya 100.000 lagi. Alhamdulillah. Anyway, terlepas dari angka itu, bro, ini program ini keren banget.
Dan tadi saya membuka acara di depan 56 lulusan baru itu. Aduh, disaksikan oleh Presiden saja juga Presiden juga ya. Alhamdulillah. Bervalin bisa bayangkan, mereka berkaca-kaca. Terenyuh banget. Karena sudah berbulan-bulan melamar ke sana, melamar ke sini. Nggak ada kerja kan? Tidak ada kepastian. Menunggu kapan diinterview, kapan emailnya dibalas. Ini ada kesempatan bisa bekerja 6 bulan. Dibayar lagi oleh pemerintah. Belajar bekerja. Belajar bekerja lagi. Nah, itulah. Dan insya Allah mungkin diterapkan juga terus ya. Moga-moga ini Pak Presiden Prabowo terus menerapkan itu sehingga perusahaan juga bisa punya kesempatan untuk membackup kalau ada yang cocok ya sesuai dengan diambil aja terus. Diambil sebagai karyawan tetap. So ini adalah inisiatif pemerintah untuk jumpstart ya. Jumpstart so that kuranglah the statistics for unemployment ya. Tapi what is the long term? Karena nggak mungkin kalau pemerintah Indonesia mau continue untuk berjuta-juta unemployment di Indonesia kan. So apa saran Bapak untuk organisasi MNC di Indonesia ataupun government company yang bisa continue this effort Pak? Ya, jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu saya melihatnya memang ada sebagian yang masih melihat magang itu sebagai beban. Aduh, saya terima magang mesti gue siapin mentornya lah, kalau siapin programnya. Tapi sebenarnya di balik itu perusahaan-perusahaan itu bisa harusnya tweak a little bit menjadi opportunity membangun talent pipelining strategy, ya kan? Apalagi saat ini masih dibiayai pemerintah, gitu kan? Betul. Ini kan free ya. Jadi mestinya that's a golden opportunity buat perusahaan di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan program ini. Nah tentunya perusahaan-perusahaan yang apalagi sudah established harusnya in the long term mereka sudah harus bisa membudgetkan itu sendiri. Tidak usah tergantung sama pemerintah dong. Karena itu sudah menjadi bagian dari talent pipelining strategi. Karena apa? Karena kalau kita merekrut orang lulusan baru tanpa ada program magang seperti itu, dan hanya masa percobaan di Indonesia itu kan 3 bulan. 3 months is not sufficient untuk melihat dia itu fit atau tidak dengan culture perusahaan kita. Betul. Ini kan 6 bulan. Gitu. I think it's sufficient enough. Untuk bisa menjudge, you are fit with our culture, untuk bisa diterima. Jadi kedepannya harusnya ini mandiri menurut saya. Jadi pemerintah pasti nanti akan dengan budget di APBN itu bisa mengalokasikan untuk prioritas yang lain yang jauh lebih penting. Tapi stimulus yang diberikan Presiden Prabowo dan Prof. Yasir ini menurut saya adalah suatu terobosan yang sangat baik. I'm surprised and I'm happy that ada inisiatif dari pemerintah dan juga corporate untuk synchronize for the benefit of the young graduates ya. Sebelum kita akhir, we talking about young graduates training and HR development untuk the staff over here. But how about the staff yang sudah tua? Risau nih kan. Oh my God, I got another 1 more year before I retire ya. So they worry ya. Sudah 30 tahun working, fokus working. Akhirnya ada gaji di bulan. Selepas pensiun ini kan perlu mandiri kan. So what do you think about that kind of effort? Do you think there should be a proper entrepreneurial program segala macam for the soon to retire employees? And what is the responsible from the organization to prepare them before they pension? Saya rasa menurut observasi saya Bro Vale, di Indonesia itu sekarang kesadaran untuk memberikan pembekalan menjelang pensiun itu semakin meningkat. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan itu 5 tahun sebelum. 5 tahun sebelum ya? Wah, bagus. Dan bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah membuka ya, kalau mereka ingin mengambil pensiun lamsamnya dulu untuk modal, katakanlah kalau dia akan membuka usaha-usaha kecil-kecilan atau usaha apapun yang mereka rasa atau believe itu bisa berhasil, itu diberikan. Jadi ruang-ruang itu dibuka dan ya menurut saya siapapun yang akan memasuki usia pensiun memang harus siap dan tidak harus membuka suatu usaha karena mereka toh sebagian besar kan bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun itu kan bekerja di korporasi yang mungkin bukan disiapkan untuk jadi entrepreneur. Betul. Nah oleh karena itu ada 2 cara yang menurut saya. Pertama ya tadi gelombang atau tren perusahaan yang sudah put earlier itu menurut saya cukup baik, bisa ditiru perusahaan lain.
Yang kedua adalah ya bagi para pensiunan, calon pensiunan itu bisa memanfaatkan opportunity sekarang ini kan banyak ya. Media sosial juga mensupport untuk bisa mengekspos kegiatannya. Kalau itu berbisnis juga ada di situ. Menurut saya memang harus shifting ke sana. Dan menurut saya banyak sekarang afiliator TikTok. Betul. Yang menjual dari affiliation program kan, dropshipping segala macam kan. Ya kalau memang nggak mau masuk ke yang katakanlah teknologi terkini, ya mungkin dengan ilmunya selama bekerja itu bisa dimanfaatkan untuk bisa disumbangkan ke lembaga pelatihan, yang itu kan sesuai dengan pengalaman dan sebagainya. Itu juga opportunity. Jadi di Indonesia menurut saya tadi trennya seperti itu dan opportunity-nya seperti yang barusan saya sampaikan terakhir. Itulah yang one of the major thing that IFDO ASEAN chapter dan juga PT Todak Nusantara. We want to initiate the ideology yang kita bisa buka HRD fund di Indonesia. Itu kita mau bekerja sama dengan JNIK. See how we can do that, because longevity for training is always important. Number 2, one of the thing that we want to do is to get the entrepreneurship mindset awal untuk para pension ini. So we want to do a program, because at the end of the day, after pension, of course, people want to go for holiday, renovate their houses, buy new car, and everything. But unfortunately, most of them who gone through that, after 10 years of pension, they started to have some financial problem. Because they thought that maybe after they're old, the kids can take care of them, or those who don't want the kids to take care of them, they want to be mandiri. But then again, sickness come into the picture. Perlu ada duit untuk bayar medical segala macam. So it's always a very fearful journey after pension. In fact, some of the people before pension sudah risau, then also burn out. So imagine in the organization dia sudah burn out, sudah lama, sudah boring, sudah bosan, ataupun just burn out with work. At the same time, another worry comes is what's going to happen after that. So imagine burn out, get worry and fear of pension, nggak akan produktivitinya bagus, Pak. So bagus juga that I was thinking, like what Bapak bilang tadi, bagus kalau organisation ada ready 5 years before getting them ready and all that. So I think that one is very important, and hope we can work together, Pak, untuk buat program entrepreneurship. Kalau Todak Nusantara bisa mengcraft suatu hal yang inspiring. And then we can also do B2C or B2B. And Indonesia, I think is a huge opportunity, right? Yes. So kita bisa kelola bersama, dan menurut saya itu akan membantu banyak orang. Because there's so many opportunity, Pak. Franchise for a matter, kan. Mereka bisa involve in franchise, education, TK, ataupun apa Correct. that we can do together, Pak. So hopefully we can work together with JNIK. No worry. For future greatness. Okay, Pak. Thank you very much for your time. Thank you, bro. Always a pleasure. Thank you for making our first episode of live podcast a success. So, by the way, we will be doing more interview with more great people like Pak Yunus across the ASEAN region, and inshallah we will do it in a more casual manner, and more episodes to come, inshallah. Sure. Thank you, Pak. Thank you. Okay.